mem, ya kan? Anak mem yang paling terkece sedunia. Oke, selamat pagi. Kita akan mulai pembelajaran matematika kita dengan materi apa? Dengan pembahasan soal yang kemarin masih banyak yang salah. Oke, sekarang mem tekankan lagi tentang perpangkatan. Nah, konsep perpangkatan adalah jika A pangkat N itu artinya sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak N. Artinya jika ada 4 di pangkat 5 itu sama dengan 4 dikali 4 kali 4 sampai 4-nya 5 kali. Oke, jadi hasilnya 1024. Jadi bukan 4 dikali 5. Oke, anak didik saya kemarin mem lihat kamu buatnya itu dikalikan oke, dikalikan sebanyak N. Oke, nah sekarang mem akan menjelaskan tentang siapakah si A. Si A ini posisinya sama dengan si 4, betul ya? Nah, si A dengan si 4 ini namanya apa? Namanya bilangan pokok atau basis. Oke, nah si N posisinya sama dengan si 5, ya kan? Si N posisi sama dengan si 5. Itu apa namanya? Itu namanya pangkat. Oke. Nah, ada satu hal yang perlu anak mem ingat, bahwa setiap sifat bilangan berpangkat yang sudah saya jelaskan ke kamu kemarin itu hanya dapat digunakan jika bilangan pokoknya sama. Nah, mana bilangan pokoknya yang sama? Inilah bilangan pokoknya. Jadi kalau 4 dia harus kamu sandingkan dengan 4 kalau kamu ingin memakai sifat. Oke nak ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh. Hasil bilangan berpangkat di bawah ini adalah, oke, untuk yang A, ya kan? Untuk yang A, min 4 di pangkat 4. Min 4-nya nak di dalam kurung. Oke. Min 4-nya itu di dalam kurung. Oke. Karena di dalam kurung, maka min 4 dikali min 4 dikali min 4 dikali min 4 sebanyak 4 kali. Hasilnya berapa? 256. Nah, apa perbedaannya dengan yang di bawah? Nah, yang di bawah minnya tidak di dalam kurung. Artinya apa? Artinya 4 ini sudah memiliki pangkat 4 tapi negatif tidak. Jadi negatifnya tidak ikut dikalikan 4 kali. Paham ya? Jadi negatifnya ini dikeluarin. Jadi yang punya pangkat 4 itu hanya 4. Jadi 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 256. Lalu dikalikan dengan negatif yang di depan. Jadi ini sangat berbeda ya nak ya. Jadi hati-hati dengan tanda kurung. Sama seperti juga yang C. Jika min P pangkat 4, min P-nya ini dalam kurung, artinya apa? Min P-nya, min juga pangkat 4, P juga pangkat 4. Jadi mereka itu sama-sama pangkat 4, maka dikalikannya min P dikali min P dikali min P dikali min P. Itu hasilnya P. Oke nak? Nah ini sama kasusnya dengan yang B. Jadi min P pangkat 4. Jadi yang pangkat 4 itu hanya P nak. Oke ya, hanya P. Sudah, jadi min P kali P kali P kali P. Sudah, jadi ini min P pangkat 4. Oke anak ya, ini min P pangkat 4. Sudah, saya ada kesalahan tulis di sini. Ini min P pangkat 4 ya nak ya. Nah, jadi karena itu kita harus hati-hati saat melihat kurung ya nak ya. Saat melihat tanda kurung. Sudah. Nah, karena itu artinya sangat berbeda, oke? Nah, lanjut yang E. A, B pangkat 5. Nah, ini sesuai sifat yang ketiga ya kan? Ini kan di dalam kurung nih AB-nya, sama yang seperti tadi maksudnya. Di dalam kurung, berarti si A juga punya pangkat 5. Si B juga punya pangkat 5. Jadi seperti ini dia, nah, oke? Nah, perbedaannya dengan F. Dengan F, A, B pangkat 5. Jadi yang punya pangkat 5 itu hanya B. Sedangkan A punya pangkat 1. Oke nak ya. Yang A hanya punya pangkat 1. Kenapa pangkat 1? Karena tidak ada ditulis pangkatnya. Artinya pangkat 1. Oke nak ya. Nah yang G perhatikan. Setengah. Nah ini seperti sifat yang keberapa? Ayo. Kan ini ada sifatnya ya. Nah sifat yang ini 1/2 pangkat 4.
Sudah nak ya? Berarti 1 ini juga pangkat 4. Sudah? 2 ini juga pangkat 4. Kenapa? Karena setengahnya ini di dalam kurung. Jadi 1 itu juga punya pangkat 4, 2 itu pangkat 4 juga punya. Jadi itu sama dengan 1/16. Oke nak ya? Nah, A per B pangkat 4. Ya nak ya, sama dengan berarti ini A juga punya pangkat 4. B juga punya pangkat 4. Karena apa? Karena di dalam kurung dia. Di dalam kurung baru 4-nya di luar kurung. Jadi semua berhak memiliki pangkat 4. Begitu juga dengan yang I. Yang I ada perbedaan. Lihat, 2/3. Sudah 2/3. Tapi tidak di dalam kurung 4-nya. 4-nya ini tidak di luar kurung, tidak ada kurung di sini. Berarti 4 hanya dimiliki oleh 2. 3 tidak memiliki 4. Paham ya nak ya? Jadi 2 pangkat 4 per 3, 2 pangkat 4 16, maka 16/3. Jadi perbedaannya nampak ya nak ya. Jadi di situ harus hati-hati dengan penggunaan kurung. Oke, lanjut. Sederhanakan bentuk perpangkatan ini. Yang pertama, oke nak, 5 pangkat 5 per 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 3. Nah, perhatikan. Sebenarnya ini bisa langsung, tapi oke, kita pakai sifat satu-satu. Yang pertama, ini kan perkalian. Perkalian kan, nak? Nah, perkalian ini berarti pangkatnya ditambah. Itu sifat yang pertama. 5 pangkat 2 tambah 3, jadi 5 pangkat 5. Kenapa ini bisa sifat berlaku? Karena sama-sama 5 nak bilangan pokoknya. Ingat ya, karena sama-sama 5 bilangan pokoknya. Jadi 5 pangkat 5. Oke, di atas 5 pangkat 5. Nah, ini 5 bilangan pokoknya. Pangkatnya nggak masalah berbeda. Yang saya bilang bilangan pokoknya harus sama. Ini 5, ini 5. Berarti boleh dikurang. Nah, ingat ya nak ya, jika ini di atas, ini yang kamu naikkan. Paham ya nak? Jika kamu mau buat dari sini, ini yang kamu turunkan. Jadi 5 pangkat 5 berarti sama dengan 5 pangkat 5 kurang 5. Berarti ini yang naik ke atas. Paham ya nak ya? Jadi 5 pangkat 0. Nah, 5 pangkat 0 itu sama dengan 1. Sudah nak ya? Sesuatu yang dipangkatkan 0, 1 hasilnya. Oke? Yang B. A pangkat 6, B pangkat 6, C pangkat 6 per A pangkat 2, B pangkat 3, C pangkat 4. Perhatikan. A dengan A. Karena sama-sama bilangan pokoknya. Dia tidak boleh dengan B. Walaupun ini kali. Ini mem kok enggak A, B, C, 6 tambah 6 tambah 6. Enggak boleh. Kenapa? Karena dia bilangan pokoknya tak sama. Bilangan pokok yang ini A. Bilangan pokok yang ini B. Bilangan pokok yang ini C. Mereka tidak sama. Paham ya? Dia sama dengan yang ini. Maka cari temannya. A sama dengan A, bilangan pokoknya kan, maka itu kamu buat. Ini kan bagi. Berarti A pangkat 6 dikurang 2. Ini yang naik ke atas nak. Kalau kamu dari sini berarti A 2 kurang 6, tapi dia di bawah. Paham ya? Makanya itu kemarin salah. Kalau kamu mau buat ini ke bawah, jadi ini tetap di bawah. Jadi kalau kamu buat ini awalnya, ini yang naik, jadi dia di atas. Paham ya? Jadi A pangkat 6 kurang 2. Jadi ini naik. Udah? B pangkat 6 stay. Ini B pangkat 3, ini naik. Jadi B pangkat 6 dikurang 3. Jadi tetap di atas. Paham ya nak? Yang di bawah yang naik ke atas. C pangkat 6 dikurang 4. Ini. Udah, ini naik ke atas. Jadi C pangkat 6 kurang 4. Seperti itu sifatnya. Paham ya nak? Itu sifat yang kedua. Ini sifat yang kedua, tapi dia sudah banyak penggabungan. Oke nak? Jadi ini A pangkat 4, B pangkat 3, C pangkat 2. Oke? Lanjut yang C. Nah, ini sama dengan ini. Perbedaannya apa? Ini pangkatnya negatif. Aduh Miss, gimana? Oh, nggak perlu stres. Sudah? Karena gampang tetap. Perhatikan. Ini kan A pangkat 6. Temannya siapa? Temannya ini. Oke, cari temannya. Ini cari, berarti tulis di sini A pangkat ini 6. Ini yang naik ya. Kurang, rumusnya kurang kan nak? Rumusnya kurang, berarti kurang. Sudah kurang min 2, karena pangkatnya ini min 2. Nah, paham ya? Ini tadi pangkatnya kan 2, ini pangkat min 2.
min 2. Oke, sekarang yang B cari kawannya. Kawannya yang mana? Yang ini. Berarti B pangkat 6. Ini yang naik ya, jadi dia di atas. Sudah? B pangkat 6 dikurang. Sudah dikurang. Dikurang, rumusnya kan dikurang. Tapi pangkatnya berapa? Pangkatnya negatif 3. Jadi begini dia. Jadi 2 dong Miss kurang. Iya. Kan gitu, karena rumusnya kurang. Pangkatnya juga negatif gitu ya. Terus yang C juga sama. C pangkat 6 dikurang. Rumus dikurangkan dari sifat keempat. Naik min 4. Dari sifat kedua. Udah? Nah, sekarang yang ini. Ini di atas ya nak ya. Di atas. Dia bukan di bawah. Dia bukan penyebut. Dia pembilang. Sudah? Nah, D pangkat 3. Ini sifat keempat. Jika ada pangkat dipangkatkan, pangkatnya ini dikali. Jika pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. Berarti D pangkat 3 dikali 2. Ini artinya kali. Ingat ya nak, kurung jika berdekatan dengan angka di dalam matematika itu artinya kali. Oke, maka hasilnya A pangkat. Ini kenapa tambah Miss? Ingat, negatif dengan negatif ketemu menjadi positif. Sudah nak, itu bilangan di kelas 7. Ini negatif dengan negatif jadi positif. Negatif dengan negatif jadi positif. Ini kan jadi perkalian dia. Kan ya, karena dia kurung. Berdekatan dia negatif dengan negatif. Paham ya nak ya? Jadi A pangkat 6 tambah 2, B pangkat 6 tambah 3, C pangkat 6 tambah 4, dan D-nya pangkat 6 karena dikalikan tadi. Oke? Nah, jadi hasilnya A pangkat 8, B pangkat 9, C pangkat 10, dan D-nya pangkat 6. Inilah hasil akhirnya. Oke nak? Nah, ingat satu hal, pangkat 0. Setiap angka ataupun variabel, bukan angka aja, setiap angka ataupun variabel, misalnya yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Contoh, A pangkat 01, 3 pangkat 01, 4 pangkat 01. Makanya tadi 5 pangkat 01. Jadi sejuta pangkat 0 tetap 1. A, B, C pangkat 0 tetap 1. X pangkat 0 tetap 1. Semuanya 1 jika dipangkatkan dengan 0. Paham ya nak ya? Oke, sampai situ aja perjumpaan kita. Mohon nanti anak didik kami mencatat dengan baik, karena jika mem terlalu banyak bicara maka kuotamu akan habis. Oke nak? Oke, tetap pelajari. Jika kurang paham ulangi lagi omongan Miss. Sampai jumpa di lain kesempatan dan terima kasih sudah mendengar. Oke nak, bye, I love you, Tuhan memberkati, sehat selalu.